Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam hari ini kita masih diberikan taufik, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam rangka riyadhah zikir harian, riyadhah zikir khatamah, dan riyadhah manaqib. Karena TKN ini punya 3 riyadhah. Riyadhah tiap hari setelah salat 5 waktu kita zikir jahar dan zikir khafi. Riyadhah setiap minggu minimal khotaman 1 kali, minimal. Setiap hari lebih bagus. Kemudian riyadhah bulanan adalah riyadhah manaqib, minimal juga sebulan sekali. Lebih banyak lebih bagus. Hadirin jamaah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk selalu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang mengadakan halaqah, sedang mengadakan pengajian, maka beliau bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malakum." Hai para sahabat, maukah kamu berikan sesuatu yang dengan hal itu sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tawarkan, kalau engkau laksanakan ini, maka ini sangat baik di sisi Allah. Pekerjaan ini baik sekali di sisi Allah. Kemudian ditawarkan lagi, wa askaha inda malikum. Kalau engkau laksanakan ini, maka sangat suci di sisi Allah. Jadi di samping perbuatan itu sangat baik, perbuatan itu juga sangat suci. Suci, tidak ada unsur-unsur yang lain. Kan kadang-kadang kalau kita amal, banyak hal yang menyebabkan amal-amal kita itu ditolak oleh Allah. Tapi kata Rasulullah, kalau engkau laksanakan ini, maka amalan-amalanmu juga nanti jadi bersih, jadi suci. Kemudian penawaran yang berikutnya, wa arfa'iha fi darajatikum. Allah akan angkat derajatmu ke derajat yang mulia jika engkau laksanakan amalan itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau Allah sudah angkat derajat kita, maka biarpun seluruh kampung, biarpun seluruh penduduk, biarpun seluruh negeri mau menghinakannya, tidak akan mampu. Biarpun semua penduduk mau merendahkannya, pasti Allah akan angkat ke derajat yang tinggi. Dan pernyataannya keempat lebih luar biasa lagi. Wa khairul lakum min infaqi dhahabi wal waraqi. Kalau engkau laksanakan ini, maka itu lebih baik daripada engkau berinfak dengan emas dan perak. Jadi kita berinfak dengan emas dan perak itu lebih baik amalan ini. Padahal berinfak dengan rupiah saja baik gitu kan. Tapi ini emas dan perak. Emas itu harganya semakin naik. Kalau tahun 2025 harganya 1 juta, 2030 bisa 1,5 juta. Kalau di 18 saja, itu sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, Rasulullah menawarkan yang sangat hebat. Wa khairul lakum min antal aduwakum fadribu a'naqahu wa yadribu a'naqahu. Kalau engkau laksanakan amalan ini, maka itu lebih baik daripada engkau berjihad di jalan Allah, baik engkau terbunuh maupun engkau membunuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang yang mati syahid, ketika darah itu menetes di tanah, maka darah itu adalah sebagai kifarat dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa dari akil balik sampai dia itu meninggal itu terhapus semua, diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, orang yang mati syahid ketika dia itu meninggal, maka ruhnya langsung disambut oleh para bidadari. Masya Allah. Bidadari banyak.
Itu luar biasa ya. Kita istri satu bingung gitu kan. Ini disambut 72 bidadari. Nah, itulah amalan yang sangat luar biasa. Maka para sahabat minta, ya Rasulullah, amalan apa yang hebat itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, qala zikrullah. Itulah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, daripada berjihad di jalan Allah, baik terbunuh maupun membunuh. Kemudian ada seorang sahabat yang agak protes. Ya, Abu Dar berkata, ya Rasulullah, antara orang yang berinfak dengan orang yang berzikir bagusan mana? Kemudian Rasulullah jawab, orang yang berinfak itu satu derajat, orang yang berinfak itu baik, tapi orang yang berzikir itu satu derajat lebih tinggi. Satu derajat lebih tinggi. Kemudian ditanya lagi Rasulullah, ya Rasulullah, antara orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang yang berzikir bagusan mana? Orang yang berjihad itu baik, tapi orang yang berzikir itu satu derajat lebih tinggi. Jadi satu derajat lebih tinggi. Hadirin jamaah rahimahullah, mungkin ketika kita dapatkan hadis ini bertanya-tanya, kenapa sih orang yang berinfak, orang yang berjihad itu lebih tinggi? Satu derajat lebih tinggi daripada orang yang berzikir. Maksudnya orang yang berzikir itu lebih tinggi satu derajat. Sebab hadirin jamaah rahimahullah, zikir ini punya fungsi wa askaha inda malikum, membersihkan dan mensucikan amalan-amalan kita. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, amal kita itu Pak dilaporin loh. Jadi amalan-amalan kita dilaporin. Setiap hari Senin, setiap hari Kamis, maka para malaikat itu membawa amal-amal kita. Sedekah kita dibawa, sholat kita dibawa, puasa kita dibawa, amalan-amalan baik kita dibawa, dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya apa? Ketika para malaikat itu membawa amalan tersebut, di langit pertama itu amalan itu ditolak. Padahal sedekahnya sudah bagus, sholatnya juga sudah bagus. Nah, kemudian ditanya oleh malaikat, kenapa ditolak amalan orang ini? Maka kata malaikat penjaga langit pintu pertama, ya, amalan orang ini sudah bagus, yang nilainya udah bagus-bagus lah. Tapi nilainya 100 ya. Tapi amalan orang ini, si pengamal atau si pelaku amalan ini masih suka gosip. Masih senang dia ikut ngomongin orang, kejelekannya orang. Maka ntar dulu deh, jangan diterima dulu amalan orang ini. Turun lagi amalan ini Pak, belum nyampe. Di langit pertama tembus, tapi di langit yang kedua rupanya amalan ini ditolak juga. Kata malaikat penjaga langit pertama, kenapa ditolak? Ya, kata malaikat penjaga pembawa amal tadi, kenapa ditolak? Ya, amalan ini orang bagus, cuma dia itu masih tafahur. Tafahur itu ada kekuatan lain selain Allah. Jadi amalan ini bagus, tapi percaya juga dengan kekuatan lain selain Allah. Di langit satu tembus, dua tembus, ternyata di langit yang ketiga ditolak oleh penjaga langit ketiga. Kenapa? Ya, amalan orang ini bagus, tapi orang ini beramal tapi masih sombong, nggak mau menerima kebenaran dari orang lain, maunya dianya aja yang benar. Jadi amal sih amal, tapi masih ada sifat sombongnya. Bilang satu tembus, dua tembus, tiga tembus, empat tembus, ya 4 belum tembus nih Pak. Yang keempat ini ditolak lagi. Wah, ini amalan orang ini kenapa ditolak di langit keempat? Kemudian ditanya, ya amalan orang ini bagus, kata malaikat penjaga langit keempat. Tapi orang ini beramal masih punya sifat ujub. Ujub itu bangga diri, ya, merasa dirinya yang beramal, bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
maka ditolak amalan orang ini. Ya, dikembalikan lagi. Kemudian amalan satu lagi, satu tembus, dua tembus, tiga tembus, empat tembus. Ternyata di langit yang kelima, amalan orang ini dikembalikan lagi. Kenapa? Karena orang ini walaupun amalnya bagus, sholatnya bagus, sedekahnya bagus, puasanya bagus, tapi dia masih punya sifat dengki. Masih nggak suka kalau orang lain dapat nikmat. Hadirin jamaah rahimakumullah, sifat dengki ini itu sebetulnya gampang ditepis. Jadi kalau kita dengki sama orang masih ada di dalam hati, ya itu bukan dengki namanya, masih dalam hati. Tapi kalau sudah diucapin itu baru namanya dengki. Jadi kalau masih ada di dalam hati, ya dia orang enak banget begini ya. Itu belum. Tapi kalau kita sudah ceritain sama orang, itu baru itu namanya dengki. Makanya diceritain, udah sakit sendiri aja. Ini orang begini diri sendiri aja, jangan diceritain. Kalau belum diceritain, itu namanya belum dengki. Nah, rupanya di langit kelima itu masih ditolak. Langit satu tembus, dua, tiga tembus, empat tembus, lima tembus. Ternyata di langit keenam, malaikat nggak mau menerima amalan orang ini, suruh kembaliin lagi. Kembaliin. Kenapa? Iya, orang ini bagus amalannya, tapi dia masih percaya sama dukun. Nah, Allah percaya, paranormal juga percaya. Beda dengan percaya kiai ya Bu ya. Kalau ini percaya dukun, jadi yang aneh-aneh masih dipercaya juga, masih campur aduk amaliyahnya. Langit satu tembus, dua tembus, tiga tembus, empat tembus. Bahkan dalam sebuah kitab dikatakan bahwa amalan ini dibawa oleh 3.000 malaikat. Dan semua malaikat penjaga pintu langit semuanya kagum. Ini amalan orang yang hebat sekali. Namun ternyata di langit yang ketujuh amalan ini ditolak. Kenapa? Karena rupanya dia masih punya sifat ria. Sirik kecil, ingin dipuji oleh orang. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Rupanya amalan-amalan ini ya yang tadi menyebabkan kita itu ditolak oleh Allah, amalan kita dibedel oleh malaikat, itu ada yang berasal dari hati kita. Dan amalan-amalan itu bisa dibersihkan dengan zikrullah. Jadi innal quluba la tasda'u kama tasda'u bihi wa jalaluhu. Sesungguhnya hatimu banyak penyakitnya. Penyakitnya tadi yang menyebabkan amalan kita ditolak oleh Allah. Dan amalan-amalan tadi, penyakit-penyakit tadi itu bisa dibersihkan dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita sangat bersyukur. Bersyukurnya apa? Dalam kitab Takhus Sudur diterangkan bahwa zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu bisa menyebabkan orang yang berzikir tadi jadi ikhlas. Kita memang nggak tahu ikhlas itu apa, tapi kalau kita ucapkan terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti amalan itu jadi bersih sendiri, jadi suci sendiri amalan itu. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu yang menyebabkan bahwa amalan-amalan kita akan menjadi ikhlas. Jadi kemarin-kemarin mah kita yang penting zikir aja, zikir aja. Nanti yang begitu-begitu jadi ikhlas. Coba Pak, kalau kita belum tahu obatnya, belum tahu ya caranya membersihkannya bagaimana, itu susah sekali Pak amalan itu dibersihkan. Sebab apa? Amalan-amalan dalam hati inilah yang menyebabkan kita itu nanti dikubur, disiksa, atau kita akan masuk neraka. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala terangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun yang selamat, dengan qalbun yang bersih. Nah, qalbun yang salim itu atau qalbun yang bersih ini itu syaratnya zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab yang Takhus Sudur dia diterangkan lagi, biarpun orang hebatnya kayak apa, 1000 kitab dia kuasai,
Tapi kalau belum masuk ke dalam dunia zikir, orang itu masih dianggap bodoh. Kenapa masih dianggap bodoh? Karena tadi susah bersihin amalan-amalan yang begitu. Ya, amalan-amalan begitu susah dibersihkan kecuali zikrullah tadi. Maka kita sangat bersyukur. Ya, satu kita banyak susah ngapalin gitu kan, tapi itu udah bersih amalan kita. Kenapa? Karena zikrullah, karena zikir. Maka kenapa zikir itu sangat penting sekali? Ya, tadi Rasulullah katakan satu tingkat lebih tinggi daripada orang yang beramal, daripada orang yang berinfak, satu tingkat lebih tinggi daripada orang yang berjihad. Karena dari zikir itulah nanti timbul sebuah kesucian, timbul sebuah kebersihan, bahwa beramal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah diri jamaah rahimahullah. Ini fungsi zikir yang pertama, membersihkan kalbu kita. Kemudian yang kedua apa? Zikir ini adalah membentengi diri kita dari godaan iblis, dari godaan syaitan. Iblis, Pak. Jadi iblis ini itu sebelum diturunkan ke dalam surga, itu pernah jadi gurunya para malaikat itu selama 20.000 tahun. Bayangkan ya, itu 20.000 tahun iblis ngajarin malaikat. Kalau kita sekalipun belum pernah, bahkan kalau mau meninggal dunia ketemu malaikat Israfil gitu kan. Tapi iblis 20.000 tahun ajari malaikat, 14.000 tahun sebagai penjaga surga. Betapa hebatnya iblis itu sebelum diturunkan. Ketika Adam baru didesain, jadi masih ada maketnya aja, baru dibentuk kerangkanya. Itu iblis itu sudah mulai masuk ke hidungnya, mulai masuk ke telinganya, mulai masuk kemana aja. Nah, ketika seperti itu, maka iblis mengatakan, ini manusia Adam ini itu desainnya sangat rentang, maksudnya gampang sekali rusaknya. Itu iblis sudah tahu persis, ini manusia Adam itu sangat rentang, sangat mudah sekali rusak. Maka ketika Adam itu diciptakan, ya, malaikat disuruh sujud. Malaikat sujud kepada Adam. Malaikat sujud. Kenapa malaikat sujud? Karena melihat siapa yang merintahkan sujud tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika iblis, kamu sujud kepada Adam. Apa jawaban iblis? Enak aja, saya akan diciptakan lebih mulia. Ya, saya dari api, Adam dari tanah. Jadi iblis gak mau sujud. Kenapa gak mau sujud? Sebetulnya wajar. Iblis itu sudah senior. Ya, Adam itu junior. Ibarat kita di kantor, ya kita suruh ngormat sama orang yang baru datang, gitu kan, berat banget gitu kan. Sementara kita udah pengalaman udah jadi gurunya, udah jadi maha gurunya para malaikat, udah pemegang kunci gaib, pemegang kunci sorga. Ya wajar saja sebetulnya, logika kalau kita gunakan akal, wajar iblis nggak mau sujud. Tapi sebetulnya iblis salahnya Pak, nggak tahu yang merintahkan sujud itu siapa, Allah. Nah, maka saat dia itu nggak mau sujud kepada Adam, ya dikeluarkan. Yang tadinya namanya Azazil, ya rupanya bagus, rupanya ganteng. Setelah dikeluarkan dari dalam surga, iblis jadi serem. Iblis ablasa artinya yang kecewa. Jadi yang kecewa, dia telah dikecewakan, merasa kecewa. Nah, ketika iblis dikeluarkan dari dalam surga, maka dia berdoa, ya Allah, aku telah mengeluarkan dari dalam surga, maka izinkan aku untuk menggoda manusia dari lahir sampai meninggal dunia. Jadi dari lahir sampai meninggal dunia, memang kita terus digoda iblis. Ya, dalam sebuah kitab diterangkan ketika manusia itu lahir 1, iblis lahir 10. Iya, banyak iblisnya, lu udah lihat gitu kan ya. Banyak iblisnya. Nah, iblis ini tidak sampai di situ doanya. Ya Allah, beri tangguhlah umurku, biar aku bisa hidup dari mulai dikeluarkan sampai yaumil kiamat tidak mati. Kata Allah, ya, silakan kamu goda manusia, silakan aku beri tangguh engkau umurmu. Jadi engkau dari mulai dikeluarkan sampai meninggal sampai sekarang kan mati-mati.
Maka sehebat apapun manusia, itu pasti mudah sekali iblis itu menggodanya. Entah itu kiai, entah itu ustadz, entah itu siapapun profesinya. Kenapa? Karena memang dia sudah sangat pengalaman, Pak. Pengalaman jadi gurunya malaikat, pengalaman pernah menjadi dekat dengan para malaikat yang sangat dekat. Itu makanya siapapun mudah sekali digoda oleh iblis, mudah sekali dirayu oleh iblis. Ya, sehebat apapun orang. Maka tidak ada lain. Kalau kita sedang digoda oleh iblis, maka kita harus panggil yang menciptakan iblis. Siapa yang menciptakan iblis? Yang menciptakan iblis adalah Allah. Maka ketika kita panggil Allah, maka iblis takut. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran diterangkan bagaimana iblis itu menggoda manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Sesungguhnya aku goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, ketika iblis menggoda dari depan, apa yang iblis goda? Kita agar tidak percaya lagi dengan yang namanya hal yang gaib, nggak percaya lagi dengan yang namanya siksa kubur, nggak percaya lagi dengan yang namanya surga, nggak percaya lagi pada namanya neraka. Bagaimana kita digoda seperti itu? Jadi supaya nggak percaya dengan yang gaib-gaib. Kemudian digoda dari depan apa? Belakang godaannya. Godaan iblis dari belakang adalah kita digoda dengan kehidupan dunia. Sudah kamu hidup cuma sekali-sekali lihat dunia, udah raih ayat dunia, mau halal mau haram hantam, ya. Yang penting cucu, anak kenyang, ya. Yang penting semuanya bisa kaya-kaya. Mau halal mau haram terus. Yang penting apa? Digoda dari belakang. Bahkan digoda apa lagi? Digoda supaya kita itu takut pada kemiskinan. Jadi paling takut, Pak, namanya manusia hidup ya, apalagi ibu-ibu ya Bu ya, itu paling takut. Coba aja ibu katain gitu ya sama suami, Bu miskin ya, nggak ada yang mau miskin. Sebab apa? Memang godaannya seperti itu. Godaan dari belakang bagaimana manusia itu takut dengan kemiskinan. Kemudian digoda dari apa? Samping kanan. Apa godaannya? Ya, silakan kamu berbuat baik, silakan kamu beribadah, tapi biarlah ibadahmu itu nilainya nol di sisi Allah. Ya tadi dengan godaan-godaan tadi, dengan ujung sombong, dengan rasa. Kemudian digoda dari samping kiri apa? Digoda dengan berbagai macam kemaksiatan, digoda dengan berbagai macam dosa. Hadirin jemaah rahimakumullah. Pernah suatu saat saya dapat selebaran dari orang misionaris. Dia katakan, orang Islam itu bodoh-bodoh, katanya. Kenapa orang Islam bodoh-bodoh? Iya, sebab apa? Dia itu masih berdoa setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kan berarti jalannya belum lurus. Setiap hari minta katanya. Benar juga ya. Kata dia, kalau agama saya udah lurus, agamanya udah pasti masuk surga. Kenapa masih pilih Islam katanya? Logika memang benar, Pak. Ya, iya kita kan setiap hari minta 17 kali minimal kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tapi sebetulnya bukan itu. Ayat ini diterangkan dalam ayat yang lain. Qala qadima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena aku telah dikeluarkan dari dalam surga, kata iblis, maka aku duduki jalan siratal mustaqim itu. Jadi siratal mustaqim itu sebetulnya jalan itu sudah diduduki oleh iblis. Susah untuk tembusnya. Kalau kita tidak minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, bisa saja kita tersesat jalannya. Belok. Makanya kita harus minta lurus supaya jalannya supaya diberi jalannya lurus. Jadi bukan orang Islam itu jalannya nggak lurus, bukan. Maksudnya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus tadi sudah diduduki oleh iblis. Susah iblis. Sudah pokoknya aku duduk di sini. Silakan yang mau lurus jalannya, aku harus goda dulu. Maksudnya begitu.
Jadi inilah hadirin jamaah rahimakumullah, betapa hebatnya iblis ini. Ihdinas siratal mustaqim. Maka banyak orang yang tadi mungkin cara agamanya dia bagus, ya, dia punya gelar S1, S2, S3, tapi kenapa masih nyimpang pekerjaannya? Bukannya nggak paham dosa, Pak? Paham, dia waktu mengerjakan dosa paham itu dosa, gitu ya. Tapi kenapa nggak sanggup dicegah? Karena tadi jalan yang lurus itu diduduki oleh iblis tadi. Ya kata itu udah terusin aja. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya kita tadi sangat beruntung. Kenapa? Karena iblis itu hanya takut ketika kita panggil sama yang menciptakannya. Bagaimana manggil? Dengan zikrul hati, dengan zikir tadi. Nah, apalagi kita punya 2 zikir. Sebab apa? Kalau kita lalai sebentar saja, ya, dari berzikir kepada Allah, maka kata Allah, aku akan berikan orang yang selalu mengikuti. Jadi kalau kita lalai nih 1 jam nggak zikir, 30 menit nggak zikir, 15 menit nggak zikir, Allah langsung berikan orang yang selalu mengikutinya. Nah, ketika kita berikan korin tadi, maka kita akan gelisah lagi hati kita, resah lagi. Tapi apa? Untungnya orang-orang yang sudah ditalkin zikir tadi, itu ada zikir taufiknya di situ. Itu benteng yang sangat luar biasa. Itu benteng, Pak. Kenapa? Karena hoki itu jalan terus. Ketika dia mau masuk, ada hokinya, maka dia terlempar lagi. Mau masuk lagi, terlempar lagi. Mau masuk lagi, terlempar lagi. Makanya dalam sebuah kisah dikatakan ketika ada orang yang lagi sholat, kemudian ada orang yang lagi tidur, iblis itu nggak berani masuk. Ketika ditanya oleh Rasulullah, iblis, biasanya kamu paling senang tuh goda orang yang lagi sholat. Kata iblis, bukan begitu. Yang lagi sholat sih gampang digoda, tapi yang lagi tidur ini saya masuk sama dia. Kenapa yang lagi tidur ditakuti oleh iblis? Karena zikir hokinya jalan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka zikir hoki yang sedang kita latih, sedang kita laksanakan tadi, ya, setiap hari kita latih, itu sangat luar biasa fungsinya. Kenapa? Karena dari zikir hoki inilah benteng yang sangat luar biasa, pedangnya orang mukmin untuk melawan iblis tadi. Jadi kelihatannya nggak kelihatan, tapi pun tahu sendiri. Nah, ini hadirin jamaah rahimakumullah, maka zikir hoki ini harus terus kita latih. Bagaimana melatihnya? Ya perbanyak ikuti zikir-zikir seperti ini. Perbanyak zikir jaharnya. La ilaha illallah ya perbanyak. Jangan cuma 165. Udah berapa tahun TKN? Udah 5 tahun. Zikir jaharnya berapa? 165 masih aja. Naikin ya. Naikin 165, 200 gitu ya. Nanti ganjil 201 gitu kan. 301. Terus naikin. Kenapa? Kalau semakin naik zikir jaharnya, nanti zikir hokinya akan ikut terbawa. Jadi kalau besar zikir jaharnya terus. Kenapa? Karena zikir hoki ini, Pak, itu nikmat yang sangat besar. Zikir hoki ini itu ada di dalam kalbu kita. Jadi ruh kita punya inti namanya kalbu. Ruh kita punya inti namanya kalbu tadi. Maka ketika kita mau meninggal dunia, maka kalbu itu terus hidup. Jadi roh itu tetap hidup. Maka roh ketika dicabut tadi, maka dia terus berzikir pada Allah, dan itulah yang namanya husnul khatimah. Makanya hadirin jamaah rahimakumullah, kalau sudah ditalkin zikir kemudian dilaksanakan, mau meninggal dimanapun, meninggalnya adalah husnul khatimah. Kenapa? Karena punya zikir kopi di sini. Maka ini harganya sangat mahal zikir ini. Maka Rasulullah ketika dikatakan, apakah talqin zikir itu perlu ya Rasulullah? Sangat penting. Apakah hanya dengan orang-orang yang meninggal dunia saja? Kata Rasulullah, tidak. Orang yang sehat itu lebih perlu talqin zikir. Kenapa? Ada persiapan untuk meninggal kapan saja. Orang yang sudah ditalqin zikir kemudian hokinya jalan, maka dia akan husnul khotimah. Kenapa? Karena zikir hoki itu masuknya di kolbu. Roh itu tidak mati. Ketika diwafatkan, maka kalbu itu keluar dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka zikir ini kecil gitu ya,
Tapi kenapa lebih hebat? Bahkan Rasulullah katakan, ketika kita mengamalkan zikir ini, zikir la ilaha illallah. Kenapa sih zikir la ilaha illallah itu zikir yang paling afdal? Zikir yang benar-benar paling mulia, zikir yang paling bagus. Karena orang yang mengamalkan zikir la ilaha illallah ini tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Dia akan bahagia, Pak. Enak, Pak, ya. Laisa ahli la ilaha illallah wa yasmatu fi kuburihim wa fi nusurihim. Orang yang ahli zikir la ilaha illallah tidak akan pernah merasakan gelisah, baik ketika dia itu dimasukkan ke dalam kubur maupun ketika bangkit di dalam kubur. Coba cari ilmu yang mana lagi gitu ya, yang bocoran-bocoran seperti itu. Kalau kita baca surat Al-Mulk, ya bagus juga gitu kan. Tapi kan terlalu panjang gitu ya. Tapi kalau zikir la ilaha illallah, tapi itu kebahagiaannya. Dan nanti tidak sampai di situ saja. Ketika bangkit di dalam kubur, kata Nabi apa? Alhamdulillahilladzi idhaba anal hazana lana inna rabbana laghafurun syakur. Jadi orang-orang yang ahli la ilaha illallah ketika yaumul kiamah tiba, maka dia sambil mengusap kepala, kata Rasulullah, kemudian dia katakan, telah hilang duka lana dalam diriku. Segala puji bagi Allah, telah hilang duka lana dalam diriku. Kenapa orang-orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ini tidak merasa gelisah ketika yaumul kiamah nanti? Karena nanti akan disambut, Pak. Jadi kita itu akan bersama-sama dengan mursyid. Yauma nad'u unasin bi imamihim. Jadi orang-orang yang berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ini, ya, terutama zikir tariqah ini, nanti akan bersama-sama dengan murid mursyid satu bendera. Satu bendera. Nah, kita sudah cari tuh. Sebab apa? Kita disuruh nyari pemimpin. Kamu cari pemimpin nanti di akhirat nanti. Jadi tidak hanya dunia saja, kita cari juga pemimpin yang bisa nanti di akhirat. Makanya cari mursyid memang harus benar-benar ambil benar-benar. Kita sangat bersyukur punya mursyid Abah Anom. Beliau nanti kita bersama-sama. Kita satu bendera dengan Abah Anom, ya. Abah Anom nanti tembus lagi kepada siapa? Kepada Syaikhul Qadir Jilani. Syaikhul Qadir Jilani tembus lagi dengan siapa? Dengan Rasulullah. Jadi masuk surga itu gampang. Itu kenapa dalam hadis itu dikatakan tidak akan pernah takut ketika yaumul kiamah tiba. Karena kita satu bendera. Jadi kita itu nanti satu gerbong. Ya, yang zikirnya rajin-rajin masuk kelas VIP, yang zikirnya agak lewat masuk juga, tapi naiknya di atas kereta, gitu kan? Di atas gerbong ini apa? Nyampernya sampai ke surga juga ya, Pak ya? Oh iya, sampai ke Surabaya lah misalnya, ya, sampai juga. Tapi itu enaknya zikir tariqah tadi, zikir kita. Nah, kita juga nanti nyampe juga, gitu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa sih? Ketika orang-orang ahli la ilaha illallah juga ketika itu dikatakan oleh Rasulullah tidak akan takut di dalam kubur. Karena nanti ketika kita dikubur nanti itu tidak hanya kita yang di situ, mursyid juga datang. Ya, dalam An-Nakoba dikatakan ketika ada orang ditanya man rabbuka, jawabnya apa? Syaikhul Qadir Jilani. Mana biyuka Syaikhul Qadir Jilani. Mereka kesel, ini orang ditanya jaga Syaikhul Qadir Jilani mulu gitu kan. Akhirnya mau dimartil, mau dihukum dia. Syaikhul Qadir Jilani datang, ini jangan macam-macam, ini murid saya. Akhirnya malaikat laporan lagi sama Allah. Ya Allah, ini orang ditanya, jawabannya cuma Syaikhul Qadir Jilani, Syaikhul Qadir Jilani saja. Kata Allah, lah kamu sendiri belum paham Syaikhul Qadir Jilani siapa. Udah biarin aja, nggak usah disiksa, bebasin aja dia. Ya bebas juga, Pak. Padahal jawabnya cuma itu. Nah ini hebatnya mursyid. Pak, mursyid itu harus benar-benar kita cari. Jangan sampai mursyid itu ya ketika malaikat mungkar datang dia lari gitu kan. Nah kita harus cari mursyid yang benar-benar. Ah ini benar-benar nih yang kami. Ya.
Kita sangat-sangat bersyukur hadirin jamaah rahimakumullah, dalam perjalanan hidup kita dikenalkan dengan zikir tariqah ini. Zikir yang silsilahnya sampai ke Rasulullah, dan kita pun punya musik yang sekali Muhammad. Kenapa? Karena nanti dibantu terus. Jadi perjalanan orang-orang yang berzikir itu enak. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia di nanti di yaumil qiyamah? Maka kata Rasulullah, orang yang paling mulia di yaumil qiyamah nanti adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat protes, bagaimana dengan mereka yang mati terbunuh, terpenggal karena membela agamamu ya Allah? Ya Rasulullah, ya itu juga mulia, tapi dia lebih mulia. Jadi orang yang berzikir itu sangat-sangat mulia dari jamaah Allah. Karena saking cintanya Allah sama orang-orang yang berzikir, maka di hadis dikatakan, ya, ketika kita duduk seperti ini, maka kata Allah apa? Allah menanti, ya, penantiannya Allah karena saking cintanya sama orang yang berzikir, maka diibaratkan orang yang hilang kendaraannya, kemudian dia temukan lagi. Ibaratnya bapak sedang pergi ke Surabaya misalnya, di Tegal lagi parkir, mobilnya hilang, barang-barangnya hilang semua, kan sedih banget Pak. Ini gimana nih, kendaraannya hilang, ini masih nyicil lagi gitu kan? Waduh, barang-barangnya juga hilang. Tahu pas 1 jam kemudian ditemukan lagi, betapa senangnya. Demikian juga Allah terhadap orang yang berzikir seperti ini. Orang-orang yang berzikir sedang duduk di masjid seperti ini, maka Allah katakan, ya, saking senangnya Allah, maka diibaratkan seperti orang yang kendaraannya hilang, ditemukan lagi. Bahkan jaminan Allah apa? Ushidu anni faqad ghafartu lakum. Saksikan, hai para malaikat, sesungguhnya orang-orang yang hadir di majelis ini, ketika dia bangkit sudah aku ampuni semua dosa-dosanya. Bayangkan Pak, diampuni semua dosa-dosa kita ketika bangkit dari sini. Makanya besok berbuat dosa lagi. Tapi besok datang lagi di sini waktunya. Jangan ambleng-amblengan gitu ya. Nah, ini Mafizurul Iman itu adalah laundrynya dosa. Kalau yang begini, laundrynya dosa, betul khair. Itu laundrynya dosa, kita cari laundrynya dosa. Alhamdulillah. Di sini ada Ketua LPTKI Jakarta Pusat, sangat banyak manapun. Kita bersyukur dengan Ustaz Haji Karim dan selalu sehat beliau. Jadi bisa dibina. Kenapa? Kita perlu ada laundrynya dosa. Ya, coba majelis-majelis mana yang bisa laundry dosa? Kata Allah kan cuma majelis zikir. Itu laundrynya dosa. Bahkan orang-orang yang berzikir, kata Rasulullah, maka ketika dia sudah berzikir kepadaku, kesalahan-kesalahannya, kejelekan-kejelekannya, aku ubah jadi kebaikan dan kebaikan. Bayangkan Pak, diputihkan Pak. Jadi kita walaupun orangnya jelek gitu ya, perilakunya jelek, kalau sudah masuk ke dunia zikir, sudah masuk ke majelis zikir, maka dikatakan orang itu sudah diubah jadi orang baik, orang baik, orang baik. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kalau diterangkan terus fungsinya bisa sampai pagi Pak. Karena ada 172 nanti pada kantor gitu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan yang penting kita istiqomahkan saja Pak zikir ini. Terus istiqomah zikir kita. Sebab bagaimanapun istiqomah itu lebih baik daripada 1000 tahun. Istiqomah itu penting dan syaratnya untuk istiqomah tadi ikuti zikir harian setiap hari. Kita jangan sampai lupa setiap habis sholat. Kemudian minimal seminggu sekali kita khataman, sebulan sekali kita manaqib. Insya Allah kalau kita ikuti seperti ini terus, kita akan istiqomah sampai meninggal dunia. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan keumumnya kepada jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Oh
Allahumma